Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Saya pernah membaca sebuah tulisan begini. Orang pernah menulis dan saya baca, saya pikir, wah, ini sesuatu yang sangat memberkati. Ditulis begini, orang kuat selalu dapat bertahan. Orang setia selalu akan melayani. Tetapi orang yang mengerti kehendak Tuhan akan selalu bersyukur dalam kehidupannya. Saya merenungkan tulisan ini dan saya pikir ini sesuatu yang luar biasa. Memang orang yang kuat dalam imannya akan bertahan menghadapi segala perkara, karena dia tahu Tuhan tidak pernah mengecewakannya. Orang-orang yang setia terhadap Kristus, apapun yang terjadi dia selalu melayani, karena dia tahu Kristus itu telah terlebih dahulu mengasihi dia. Dan orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupnya memang akan senantiasa bersyukur, karena ia menyadari bahwa Tuhan selalu rancangkan yang baik dalam kehidupannya. Sehingga kadangkala persoalannya bukan masalah kita yang terlalu besar, kadangkala persoalannya bukan kesulitan kita yang terlalu rumit, sampai akhirnya banyak orang berkata, mana mungkin saya bisa bertahan, mana mungkin saya bisa terus melayani, mana mungkin saya bisa selalu bersyukur dalam hidup saya. Tapi kalau kita mau kuat, kita mau setia, kita mau tetap mengerti kehendak Tuhan dalam segala perkara, kita akan bertahan, selalu melayani, dan hidup dengan ucapan syukur. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita menjadi langkah-langkah yang penuh kemenangan, berkat, kepastian, dan mujizat. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang ucapan syukur. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya hidup Kristen adalah hidup yang tidak bisa dipisahkan dari ucapan syukur. Karena kalau kita mengasihi Yesus, maka otomatis hidup kita akan selalu dengan syukur. Kenapa kalau kita mengasihi Yesus, hidup kita akan selalu dengan syukur? Karena kita tahu bahwa apapun yang terjadi, Yesus selalu berikan yang terbaik buat anak-anaknya. Alkitab berkata tidak pernah dia berikannya batu untuk anak-anaknya minta roti. Dan saya percaya syukur harus menjadi warna dari kehidupan kita, bahkan menjadi dasar dalam kehidupan kita. Karena kalau syukur menjadi dasar, menjadi warna dalam kehidupan kita, maka yang terjadi kita akan jauh lebih sehat dalam hidup kita. Dan bukan hanya jauh lebih sehat, kita akan jauh lebih tenang dalam hidup kita. Dan bukan hanya itu, tapi kita juga akan makin banyak mujizat terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena justru dengan bersyukur kita akan semakin melekat pada Tuhan, dan kita akan melihat kemuliaannya, kuasanya yang dahsyat, kuasanya yang mulia terjadi di tengah-tengah kita. Haleluya. Tapi ada banyak orang yang berkata begini, loh, bagaimana saya bisa bersyukur kalau keadaannya tidak menyenangkan? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini persoalannya. Ada banyak orang bersyukur untuk sesuatu yang ada di luar dirinya, eksternal gitu. Tetapi hidup Kristen justru sebaliknya. Hidup Kristen bersyukur internal, sesuatu yang ada di dalam dirinya. Bahwa Yesus sudah menebus hidupnya, bahwa Yesus berjanji tidak pernah mengecewakannya, dan bahwa Yesus turut bekerja sama dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini kita sedang membahas dari Kolose pasal 1. Kolose pasal 1 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kolose pasal 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Paulus bilang begini kepada jemaat di Kolose. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu
Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasihmu dalam roh. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, menarik perhatian di sini untuk kita melihat Paulus bilang apa? Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Jadi Paulus sedang mau ingatkan, betul kamu sedang menghadapi masalah, jemaat di Kolose sekalian, tetapi setiap kali aku mengingat kamu, setiap kali yang keluar adalah ucapan syukur tak berkeputusan. Nah, pertanyaan saya, apakah berarti jemaat ini selalu berbuat yang baik? Belum tentu. Ada kalanya ada hal-hal yang mengecewakan, ada hal-hal yang kelihatannya tidak menyenangkan, ada hal-hal yang mungkin kelihatannya menyakitkan. Tetapi kenapa Paulus bisa bersyukur senantiasa? Nah, ini yang penting. Ada istri yang gak bisa bersyukur dalam segala perkara. Ada suami yang gak bisa bersyukur karena dia berkata, loh suami saya kalau lagi baik tuh baik sekali pendeta, tapi kalau lagi keras, aduh minta ampun, saya nggak tahan gitu sama dia. Sebagian juga begitu, aduh pendeta, istri saya kalau lagi baik-baiknya minta ampun, tapi kalau lagi jahat, aduh minta ampun pendeta. Itu kayak orang kerasukan setan dia itu. Sampai ada orang yang bilang, pendeta jangan-jangan suami saya ini kepribadian ganda, jangan-jangan istri saya kepribadian ganda nih, kok aneh sekali, jangan-jangan mertua saya ini kepribadian ganda, ini kenapa begini? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, nah Paulus sedang mau tekankan bukan soal orangnya, bukan soal jemaat di Kolosenya yang tidak pernah mengecewakan, tetapi Paulus mau jelaskan bahwa dasar pengucapan syukur bukan karena keadaan. Dari ayat-ayat bacaan ini saya pelajari bahwa dasar pengucapan syukur kita terbagi dalam beberapa hal penting. Kadang-kadang kita dasar pengucapan syukur kita hanya karena keadaan. Kalau suami mungkin baru pulang bawa gaji, dia baik sekali. Kalau suami tiba-tiba mengucapkan kata-kata mesra, kata-kata pujian yang manis, aduh dia baik sekali. Mungkin kalau dia bawa hadiah buat saudara, dia ingat hari-hari penting saudara, aduh dia baik sekali. Tetapi kalau keadaannya berubah, maka otomatis juga ucapan syukur saudara hilang. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Paulus sedang jelaskan beberapa hal penting tentang dasar pengucapan syukur. Paulus jelaskan kenapa kita bisa mengucap syukur senantiasa. Yang pertama Paulus bilang, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus. Jadi dasar pengucapan syukur yang pertama adalah iman. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat keadaan bisa berubah. Ada saatnya keadaan sepertinya tentram, ada saatnya ekonomi kelihatannya stabil, ada saatnya keamanan kelihatannya menjanjikan sesuatu. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada masanya segala sesuatu berubah. Karena ekonomi bergejolak, keadaan politik bergejolak, keadaan keamanan dalam hidup ini berubah, saudara-saudara. Nah, pertanyaannya sederhana, masihkah dijumpai iman? Sebab kalau kita masih punya iman, saudara-saudara, maka otomatis kita akan tetap bisa bersyukur. Kenapa? Karena kita berkata, terima kasih Tuhan, meskipun semuanya tidak pasti, meskipun keadaannya bergejolak, tapi iman saya percaya bahwa Yesus tidak pernah mengecewakan saya. Haleluya. Jadi dasar pengucapan syukur kita yang pertama adalah iman. Yang kedua, kalau sudah pelajari lebih jauh, dikatakan apa? Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Jadi dasar pengucapan syukur yang kedua adalah kasih. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, keadaannya bisa berubah. Mertua saudara bisa berubah, istri saudara bisa berubah, suami saudara bisa berubah, anak-anak saudara bisa berubah, bos di kantor saudara bisa berubah, karyawan di perusahaan saudara bisa berubah. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertanyaan saya sebetulnya cuma sederhana, masihkah ada kasih? Kadang-kala rekan pelayanan sendiri bisa mengecewakan saudara, tetapi pertanyaannya, kalau masih ada kasih, maka ada ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kasih di hatiku sehingga aku bisa menerima dia apa adanya, aku bisa tetap mengasihi dia. Nah, itu adalah kekuatan kita dalam syukur. Jadi dasar pengucapan syukur kita yang pertama adalah iman, yang kedua adalah kasih, yang ketiga kalau kita lihat selanjutnya, maka dikatakan karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, ayat 5, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Jadi dasar pengucapan syukur kita yang ketiga adalah pengharapan bahwa janji Tuhan ya dan amin, bahwa Allah tidak pernah gagal menepati janjinya, bahwa langit dan bumi akan lenyap tetapi firman Allah tinggal tetap. Jadi kita memiliki pengharapan dalam segala perkara, sehingga kita bisa bersyukur, Tuhan, meskipun saya belum melihat, meskipun mungkin keadaannya belum berubah, meskipun kemenangan belum terjadi, tetapi aku bersyukur karena tepat pada waktunya pasti
pasti. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita bisa melihat tentang Yusuf. Siapa Yusuf? Yusuf yang sempat dijual jadi budak, saudara-saudara. Tetapi janji Allah tetap. Itu sebabnya dia bisa tetap bersyukur. Walaupun dia difitnah sekalipun, dia bisa tetap bersyukur. Kenapa? Karena mata imannya sudah melihat bahwa dia pasti akan menjadi orang kepercayaan yang Tuhan tempatkan. Hari ini kembali saya mau ingatkan, dasar pengucapan syukur kita yang pertama adalah iman. Karena Tuhan beri iman, kita cakap menanggung segala perkara. Yang kedua ada kasih. Karena kasih kita bisa menerima setiap orang apa adanya. Yang ketiga ada pengharapan, sehingga kita selalu bersemangat. Dan yang keempat dikatakan selanjutnya apa? Ayat yang kelima, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Berarti dasar pengucapan syukur kita yang keempat adalah Injil. Bahwa Injil menjadi jawaban, Injil menjadi pegangan dalam hidup kita. Itu sebabnya selalu saya ingatkan, pastikan diri kita read the Bible, baca Alkitab. Karena dalam kita membaca Alkitab, kita akan diingatkan tentang kasih Allah, janji Allah. Kita diingatkan tentang peringatan-peringatan Allah. Itu sebabnya Daud berkata begini, Tuhan, mampukan aku untuk senantiasa menjaga firman-Mu dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa kepadamu. Berarti dasar pengucapan syukur kita adalah Injil. Bahwa apapun boleh terjadi, tapi Injil menjadi jawaban buat kita. Apapun boleh terjadi, Injil menjadi penghiburan buat kita. Apapun boleh terjadi, dalam Injil selalu ada kepastian bagi langkah-langkah kita. Itu sebabnya hari ini kembali saya mau ingatkan, hidup Kristen bukan hanya hidup yang tahu syukur, tapi hidup Kristen adalah hidup yang selalu bersyukur. Karena kita diberikan iman, kita diberikan kasih, kita memiliki pengharapan, dan ada Injil yang menjadi jawaban dan peta teladan kehidupan kita. Haleluya. Kalau saya ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Doa kami menyertai saudara, dan secara khusus juga saya mau doa buat setiap saudara yang ingin didoakan. Saudara-saudara pendengar sekarang ingin didoakan karena sakit dan berbeban berat, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Dan saya mau doa buat saudara. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat setiap pendengar sekalian. Lihat mereka yang taruh tangan kanan di dada karena masalah, karena penyakit, karena persoalan, atau mereka mungkin hari-hari ini penuh dengan sungut-sungut dan tidak bersyukur dalam hidupnya. Bapak, mulai hari ini kami diingatkan kembali, kalau kami kuat dalam iman, kami akan bertahan. Kalau kami setia bersama dengan Kristus, kami akan terus melayani. Dan kalau kami mengerti kehendak Kristus, kami akan selalu bersyukur. Biar ini menjadi senantiasa kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.